Selamat malam Pak Dani dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar reaktor kelompok kami yaitu kelompok H dengan judul permodelan dan analisis reaksi metil asetat dari asam asetat dan metanol pada reaktor aliran pipa atau plug flow reaktor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Apritulina dengan NIM akhir 200. Saya Bukit Sasulia dengan NIM akhir 158. Saya Christopher Berry, Nugra Adi dengan NIM akhir 117. Saya Melisa Taslim dengan NIM akhir 184. Saya Fani Turutun Nafisa dengan NIM akhir 120. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah terlebih dahulu. Jadi, industri kimia memegang peranan penting dalam menghasilkan ester sebagai senyawa bernilai tambah yang aplikasinya luas, mulai dari pelarut, flavor, dan fragrance, hingga intermediate untuk energi terbarukan dan farmasi. Misalnya, metil asetat banyak digunakan sebagai pelarut serta bahan baku kimia, sehingga efisiensi produknya sangat penting bagi kualitas produk akhir. Metil asetat sendiri yaitu senyawa kimia dengan rumus CH3 yang memiliki nama lain metil etanoate atau acetic acid methyl ester. Metil asetat merupakan senyawa organik yang pada keadaan normal berupa cairan tak berwarna, berbau khas, larut dalam alkohol, kloroform, eter, dan larut terbatas dalam air. Cairan ini digunakan dalam pembuatan industri cat cepat kering, lak, resin, oli, dan coatings pada pemeliharaan di industri perkapalan, industri kayu, transportasi, percetakan atau printing inks, dan industri yang bergerak di bidang otomotif. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, proses reaksi metil asetat memerlukan optimasi yang kompleks, terutama dalam hal pemilihan kondisi operasi pada reaktor kimia yang dapat memaksimalkan konversi dan seleksi produk. Tantangan utama terletak pada penentuan suhu, tekanan, dan laju aliran yang optimal untuk memastikan efisiensi reaksi serta kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, desain volume reaktor juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kapasitas produk dan efisiensi keseluruhan proses. Selain aspek teknis, keterlibatan teknologi software dalam simulasi dan perhitungan kondisi operasi sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan hasil yang akurat. Untuk tujuannya, yaitu untuk menentukan volume ideal reaktor dengan pendekatan analitis, menentukan volume ideal reaktor dengan pendekatan numerik Skylab, dan menggunakan aplikasi DWSIM untuk melakukan simulasi reaksi dengan menggunakan plug flow reaktor atau PVR. Ada kapasitas desain yang dimana pada bagian ini kami menentukan kapasitas pabrik metil asetat yang akan dirancang. Kapasitas produksi yang kami tetapkan yaitu 5.000 ton per tahun. Nah, angka ini tuh lebih kecil dibandingkan kapasitas pabrik pada penelitian Hanifa dan Siti tahun 2024 yang mencapai 80.000 ton per tahun. Dengan asumsi waktu operasi 330 hari atau 7.920 jam per tahun, kapasitas ini tuh setara dengan 631,3 kg per jam atau 8,52 kmol per jam metil asetat yang akan dihasilkan. Nah, kapasitas ini kami pilih supaya sesuai dengan skala menengah industri dan memudahkan penerapan sistem recycle agar bahan baku bisa digunakan kembali dengan efisien. Untuk selanjutnya ke kinetika reaksi, yang dimana reaksi pembentukan metil asetat terjadi melalui proses esterifikasi antara asam asetat dan metanol yang bersifat eksotermi serta reversibel. Reaksinya itu CH3COH plus CH3OH menjadi CH3COH plus H2O. Laju reaksi ditentukan dengan persamaan BNRA sama dengan KCA kali CP, yang dimana K adalah konstanta laju reaksi yang bergantung pada suhu yang mengikuti persamaan Arrhenius, yaitu dan K sama dengan A min EA per R kali T. Dapat didefinisikan di mana semakin tinggi suhu, maka nilai K meningkat secara eksponensial, yang artinya reaksi berlangsung lebih cepat karena energi tumbukan molekul meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Kf yaitu 5,83 kali 10 maksimum 3, Kp 1,16 kali 10 maksimum 3, sehingga konstanta kesetimbangan 5,01. Yang nilai ini menunjukkan bahwa reaksi cenderung bergerak ke arah pembentukan produk. Dari perhitungan dari perhitungan kesetimbangan dapatkan XAE sama dengan 0,691. Namun pada kondisi operasi kami menggunakan 95% dari XAE yaitu 0,657 atau 65,7% konversi. Yang artinya dari 100 mol asam asetat yang masuk, sekitar 65 mol bereaksi menjadi metil asetat. Oke, untuk selanjutnya kita perlu mengetahui tinjauan dari sifat kimia dan fisika dari bahan yang digunakan. Itu ada metanol, asam asetat, metil asetat, terus juga katalisnya itu asam sulfat. Di sini kita juga mendapatkan tinjauan termodinamikanya, data-data standar dari delta HF, terus delta GF, dan S-nya disajikan pada tabel berikut, masing-masing senyawa. Terus kita bisa menghitung dari delta HR-nya, itu rumus delta HF produk dikurangi delta HF reaktor, sehingga menghasilkan minus 46,5 kJ per mol. Terus juga delta GR-nya dari delta GF produk dikurangi delta GF reaktan, itu menghasilkan minus 50 kJ per mol, yang dimana nilai negatif ini menunjukkan reaksi berlangsung spontan. Dan kita mendapatkan konstanta kesetimbangannya itu ada sebesar 1,01, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah produk. Lalu, kenapa kami memilih di sini adalah plug flow reactor atau PVR? Yang pertama, saya akan menjelaskan kekurangannya dulu. Memang desain dan kontrol suhu lebih rumit dibanding CSTR. Lalu juga kurang fleksibel jika ingin memproduksi banyak jenis produk atau menghadapi variasi beban operasi. Namun, untuk kelebihannya,
PFR mampu mencapai konversi lebih tinggi dengan volume reaktor yang lebih kecil karena konsentrasi reaktan tetap tinggi di awal aliran sehingga laju reaksi lebih besar. Terus studi pada esterifikasi menunjukkan bahwa PVR dapat memperoleh konversi tinggi pada suhu lebih rendah dibanding CSTR. PVR lebih efisien secara energi karena distribusi panas sepanjang reaktor lebih merata, dan penelitian lain pada produksi formaldehida juga melaporkan bahwa PVR ini menghasilkan konversi lebih besar dengan volume reaktor lebih kecil dibanding CSTR. Selanjutnya, kami menghitung volume reaktor untuk dua kondisi, yaitu pada kondisi isotermal dan juga non-isotermal, dan 3 jenis reaktor yang digunakan, yaitu batch, RATB, dan juga PFR atau plug flow reaktor. Dari hasil yang kita dapatkan, untuk perhitungan volume reaktor isotermal di jenis reaktor RATB, kita mendapatkan volume reaktor RATB-nya itu adalah sekitar 60.536 liter. Next. Kemudian untuk reaktor PFR, dengan segala perhitungannya kita mendapatkan volume untuk reaktor PFR itu sekitar 28,568 liter. Next. Kemudian untuk non-isotermal jenis reaktor batch kita memperoleh akhir waktu sekitar 6,96 kali 10⁻⁶ second, yang mana waktu 6,96 kali 10⁻⁶ second ini kita dapatkan dengan memasukkan konversi sekitar 0,6 ya, konversi 0,6. Lanjut. Kemudian kami juga melakukan perhitungan volume reaktor non-isotermal. Yang pertama adalah reaktor RATB, dan kita mendapatkan volume akhirnya itu sekitar 60.540 liter. Selanjutnya, kita melakukan juga perhitungan PFR dan menghasilkan volume reaktornya itu menghasilkan volume reaktor sekitar 23.470 liter. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa reaktor plug flow reaktor ini yang dengan kondisi non-isotermal merupakan desain yang paling efisien karena menghasilkan volume reaktor yang paling kecil untuk mencapai konversi sebesar 65,7% dan dilakukan pada suhu operasi 323,15 Kelvin. Next. Selanjutnya kita melakukan perhitungan reaktor PFR, di mana pada data ini didapatkan nilai FA0, FB0, F0 total, CA0, CB0, dan FB0. Untuk memperoleh volume reaktor dengan pendekatan analisis diperlukan kombinasi dan tinjauan terhadap neraca mol, laju reaksi, stoikiometri, dan neraca energi yang dijabarkan sebagai berikut. Di mana di sini didapatkan nilai delta HRX-nya sebesar minus 10.984,5 Joule per mol. Next. Lalu di sini ditampilkan perhitungan Excel, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan kinetika reaksi yang disusun. Nilai konversi reaktan A atau X diplot terhadap kebalikan laju reaksi, yaitu 1 per minus RA. Grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa pada konversi kecil, nilai 1 per min RA sangat besar. Artinya, reaksi masih berjalan lambat. Namun seiring meningkatnya konversi, nilai 1 per min RA menurun tajam dan kemudian cenderung stabil. Hal ini menandakan bahwa laju reaksi meningkat seiring dengan naiknya suhu dan semakin banyak reaktan yang akan bereaksi. Dari hasil integrasi area di bawah kurva tersebut, diperoleh total nilai 1 per min RA sebesar 1020,889 dengan laju alir mol awal sebesar 3,6 mol per detik. Volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi hingga 0,75 adalah sekitar 3.675 liter. Jadi grafik ini menggambarkan hubungan antara konversi dan kecepatan reaksi sekaligus digunakan untuk menentukan ukuran reaktor yang optimal. Selanjutnya, hasil simulasi dilakukan menggunakan software DUSIM dengan jenis reaktor PFR. Dari hasil simulasi, diperoleh bahwa reaktor memerlukan energi panas sebesar 95 kW, yang berarti reaksi bersifat endotermis, atau memerlukan suplai panas agar berlangsung optimal. Pada label material string tersebut terlihat bahwa suhu asam asetat meningkat signifikan hingga mencapai 2081 Kelvin, sedangkan metanol berada pada suhu awal sekitar 298 Kelvin. Nilai laju alir mol dan massa masing-masing komponen juga menunjukkan adanya perubahan komposisi akibat reaksi yang terjadi dalam reaktor. Data termodinamika lain seperti entalpi, entropi, dan viskositas juga terekam dan dapat digunakan untuk menganalisis neraca energi serta efisiensi perpindahan panas dalam sistem. Secara keseluruhan, hasil simulasi ini memperkuat hasil perhitungan manual di Excel. Next. Berikut terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, melalui pendekatan analitis, didapatkan volume reaktor terbaik pada konversi 65,7% adalah reaktor PFR non-isotermal dengan volume reaktor 23.470 liter. Dan yang kedua, melalui pendekatan analitis berdasarkan hasil perhitungan numerik volume reaktor PFR yang direkomendasikan adalah sebesar 41,803 liter, sedangkan temperaturnya di 323,15 Kelvin. Demikian presentasi dari kelompok H. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.